Halo, selamat siang Ibu Oriani. Terima kasih sudah bergabung. Sambil nunggu yang lain nih. Halo Bu. Halo Ibu Siti Muntatik. Selamat bergabung, selamat siang. Halo Pak Rudi. Pak Rudi sambil nunggu yang lain ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar nih sama teman-teman yang udah join nih. Oke. Bu Oriani, Ibu Siti, dan Bapak Wawasana. Oke, gimana nih hari Seninnya? Hari Senin ini terasa seperti hari Minggu ya. Karena sekarang tidak ada bedanya nih antara weekend dan hari biasa, semuanya sama. Semua kita kerjakan dari rumah. Pekerjaan, bisnis, atau apapun kita kerjakan dari rumah. Jadi seperti tidak ada bedanya. Oke, sambil kita masih menunggu yang lain, eh siapa nih yang bergabung lagi? Oke. Oke, teman-teman. eh karena kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa orang teman yang ternyata merasa ya kurang happy ya, bukan kurang happy sih. Siapapun sekarang di kondisi saat ini kan pasti merasa sedikit terguncang ya, bahwa kenapa bisnisnya nggak jalan jadinya, atau project-projectnya jadi tersendat. Nah, sehingga mereka tuh sedikit kurang bisa happy seperti saat sebelum ada wabah seperti sekarang ya. Atau mungkin banyak kemarin teman-teman saya juga saudaranya karena dia bekerja di rumah sakit sehingga merasa khawatir karena ada saudaranya yang memang positif tertular karena beliau adalah sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, akhirnya saya uh, membuat IG Live kali ini, itu temanya adalah bagaimana kita untuk tetap mengeluarkan happiness atau kita tetap happy selama dalam kondisi seperti ini. Karena kita tahu semua orang dalam kondisi ini pasti terguncang gitu. Tapi bagaimana kita tetap mencoba untuk bisa memegang kontrol ya dalam hal diri kita dalam menghadapi kondisi seperti sekarang. Nah, saya sapa dulu nih. Halo Ibu Liris, halo Ibu Hartika. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar, saya ingin mengundang narasumber yang sudah saya janjikan hari ini. Beliau adalah Bapak Rudi Langitan, ya. Nah, beliau ini sebagai founder dari Great People Academy, ya. Dan beliau ini sangat unik karena dikenal sebagai Chief Happiness Officer. Apa ya maksudnya ya? Apakah mungkin beliau ini adalah satu-satunya orang yang selalu happy di seluruh dunia ini? Nah, saya juga nggak tahu. Nanti kita kulik beliau saat di IG Live. Saya undang dulu beliau ke IG Live saya ya. Nah, inilah beliau, Bapak Hai, Rudi Intan. Hai Pak, apa kabar nih Pak? hai, selalu luar biasa. Selalu luar Wah, biasa, mantap selalu banget. luar biasa. Oh, selalu luar biasa ya Pak. Selalu happy juga nggak Pak? Ya, I always happy. Karena happy Always adalah sebuah happy. pilihan. Mantap. Oke, yes. Yes. Pak Rudi, kenapa sih Pak harus happy Pak? Ya, eh,
happy bukanlah situasi, bukanlah Hmm, pencapaian, bukanlah kondisi, tetapi happy adalah sebuah pilihan. Jadi if oke. you wanna be happy, ya be happy now. Kalau mau bahagia, Hmm, bahagia aja. Gitu. oke. Jadi tidak tergantung dengan kondisi luar ya Pak ya. Itu lebih ke dalam kondisi dalam diri kita gitu Pak. Setuju. Jadi gini, sering kali kita salah konsep. Kita sulit membedakan kapan kita sedang pleasure, senang, dan happy. Oke. Senang ditentukan oleh situasi, Mbak Eka. Misalnya Mbak Eka dapat suami ganteng kayak Mas Glenn. Waduh Itu Bapak, betah. senang. Oke, oke. Misalnya contoh kita dapat gaji, kita dapat sesuatu, kita pleasure, kita senang. Tetapi happy beda. Happy adalah sesuatu yang spiritual, sesuatu yang dari dalam keluar atau inside out gitu. Jadi sesuatu yang dalam otak sebenarnya. Jadi kalau happy itu kita harus dari otak, pilihan. Jadi kalau misalnya Mbak Eka happy itu gini, terima nggak terima gaji aku happy. Tetapi Hmm, seneng beda. Kalau nggak terima gaji ya nggak hmm. seneng. Karena itu Oh, pleasure dan happy. Itu seringkali kita bingung membedakannya oke. karena tampak sama. Oke, betul, Tampak betul, sama Mbak Eka. betul. Saya juga baru tahu nih Pak, ternyata happy Iya. dan senang itu berbeda ya Pak ya. Iya. Tapi Jadi senang gini, itu, gimana Pak? jadi gini. Seringkali kita, teman-teman, termasuk saya juga, sulit membedakan antara happy dan senang. Karena duanya tampak sama dari awalnya. Mereka bergandengan tangan. Hmm, Tetapi kapan kita tahunya? Ujungnya. Mereka akan berpisah. Happy menuju ke hal yang spiritual, senang menuju hal yang fisik. Happy hmm, menuju sesuatu yang terlihat. Sorry, maksud saya kesenangan menuju kepada sesuatu yang terlihat. Happy, sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang hmm, spiritualitas gitu. Jadi hmm. orang happy itu ya putusan di kepalanya, aku happy-happy. Sekalipun mungkin apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan tak tercapai. Tapi Oke, senang nggak bisa untuk bisa senang karena dia harus tercapai. oke. Gitu ya. Kira-kira Jadi bisa mengerti maksud saya. bisa, bisa. Berarti senang itu kan melibatkan sesuatu di luar kita ya, Pak ya? Kondisi kah atau Setuju. apapun gitu ya. Tapi kalau happy itu Ya, orang sesuatu yang bilang harta. Mm-mm, mm-mm, Ya, betul. mm-mm. Gitu, Nah, Mbak Eka. nah berarti biasanya senang ini membuat orang happy ya, Pak ya? Atau sebaliknya, happy yang membuat orang Senang, jadi oh enggak, gini. Iya, betul bisa. Senang membuat orang happy. Senang adalah bagian dari happy. Tapi sifatnya sementara. oke. Dia akan kehilangan jika yang kita peroleh atau yang kita rasakan itu hilang. Contoh, Hmm, saya senang dengan jam tangan saya karena saya mm-mm, beli dengan harga yang sangat mahal. oke. Saya hasil keringat saya. Saya Mm-mm, happy selama dia melekat di tangan saya. Saya bisa mm, pakai, saya tunjukkan ke Mbak Eka. Tetapi saya bisa kehilangan kesenangan saya atau rasa senang itu kalau dia dicuri. Dicuri, oke. hilang. Tetapi happy nggak boleh hilang. Karena happy Hmm, adalah dasar spiritualitas kita. Jadi hilang atau tidaknya jam tangan saya, I wanna be happy. Gitu. Kesenangan hmm, saya hilang, tapi happy saya tidak boleh hilang. Karena apa? Karena happy itu adalah kerja otak yang akan menstimulus di dalam, sifatnya di dalam. Senang itu sifatnya di luar. Jadi orang yang tertawa belum tentu dia happy, karena terlihat hmm, memang senang. Sesuatu yang happy adalah hmm. sesuatu yang inside, di dalam. Hanya Mbak Eka, saya, dan Allah atau Tuhan yang tahu, I'm happy or Oke, no. oke. Ya, Berarti, gitu. berarti saat orang tersenyum atau tertawa itu belum tentu menunjukkan bahwa dia happy, gitu ya Pak? Belum tentu Hmm, happy, tapi belum senang tentu. yes. Senang Oke. bukan nggak boleh, senang itu baik ya, tetapi lebih sifatnya dia sementara, dia nggak kekal. Tapi kalau happy itu dia sifatnya adalah kekal, sifatnya ya long term lah ya, panjang sekali. Oke, karena happy kita Gitu yang kira-kira. menciptakan gitu Ya, ya. betul sekali. Oke. Kita ciptakan apapun situasinya. Ini, Sekalipun situasi pandemi seperti ini, kita bisa ciptakan happy. ya betul nih Pak. Sekalipun kita nggak senang.
Sekalipun kita Ini nggak senang loh. Oh, menarik banget menarik nih, ya? Pak, menarik banget. Untuk Iya, menarik iya. banget. Untuk tetap kita merasa happy nih saat ekonomi seperti sekarang atau saat mungkin orang merasa banyak hal yang terpending, mungkin penghasilan juga berkurang atau mungkin apapun lah Pak di kondisi sekarang nih. Nah, gimana nih Ya, tips untuk kita tetap supaya merasa happy, Pak? oke, agak teknis ya bicaranya. Gini, Hmm. happy ini nggak sebagai seorang behavior consultant, saya juga belajar tentang psikologi, walaupun saya berbasis orang asuransi juga, ya. Iya, iya. Gini, eh, secara neuroscience, cara ilmu otak, atau secara behavior, bahwa kita punya sistem input. Kalau di dalam komputer tuh ada port-portnya. Apakah dalam Oke. bentuk USB, apakah dalam bentuk Hmm. Type-C, ya, atau macam-macam. Nah, Hmm. sistem input kita itu adalah mata dan telinga yang paling paling besar pengaruhnya. Jadi Oke. gini, untuk bisa Mbak Eka happy atau semuanya teman-teman di sini, para happiers di sini, eh, hati-hati dengan pandangan, dengan mata, karena mata menstimulus otak. Oke. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, karena apa Oke. yang kita dengar menstimulus otak. Misalnya, saya dengar lagu di suatu hari tanpa sengaja, kan tiba-tiba kerja otak saya mengingatkan sesuatu, gitu ya. Oke. Sama kan Mbak Eka mendengar sebuah Iya lagu, banget. ngelihat wajah seseorang, ingat Benar banget. mantan, gitu kan. Betul Jadi banget apa itu. yang kita lihat, betul ya, apa Mm-mm. yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan kita renungkan, itu menciptakan stimulus di otak kita. Oke. Nah, kalau kita lihat sesuatu yang happy, sesuatu yang senang, maka otak kita pasti senang. Oke. Kalau lihat yang cantik, mesti senang. Oke. Karena Oke. kita lihat, tetapi sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mencekam, sesuatu yang dangerous, yang berbahaya, maka otak kita juga akan melakukan yang sama. Itu adanya di hippocampus, bagian otaknya Mbak Eka atau semua para happiers di sini. Jadi, Hmm. di tengah pandemi ini, pilihlah berita, pilihlah bacaan, pilihlah status orang yang membuat Anda happy. Jangan Hmm. justru menambah teror, Oh, menambah masalah dengan cara kita melihat. Jadi pilihan kita melihat atau pilihan kita mendengar menentukan kita stress or no. oke. Gitu. Jadi ini adalah seperti apa ya, Pak? Kita memfilter apa yang masuk ke dalam otak melalui mata, melalui telinga, gitu ya, Pak ya? Telinga. Yes. Wow, Itu ya betul. itu Namanya proses filtering. Betul sekali itu. Tepat sekali. oke, oke. Gitu. Saya Di ini filter. banyak teman yang join baru nih Pak. Saya boleh sapa dulu ya Pak Boleh, ya. boleh. Sapa dulu deh. Ya, 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 Oke. ya. Oke. Halo Pak Handoko, Ibu Mary, Bapak Keanu, Ibu Franti nih yang katanya dulu pernah sekantor sama Pak Rudi nih. Wow, 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 wow. Pak Robi, Ada Bapak Pak. Putra, wah ada Pak Antonius Roni, apa kabar Pak? Pak Hengdi, ada Ibu Nandi Yes. Putri, Bapak Pramboy, Ibu Oryani, Pramboy Bapak Prama itu kelihatannya Pramboy ya. iya Pak ya, temen Iya sapa dulu kelihatannya. juga. Dia selalu boy aja sampai hari ini, happy terus dia. Oh, ya. Happy terus mantap. Oke, lanjut Ya, Mbak Ibu Eka. Yanti. Oke, lanjut Pak. Aduh. Nah, Ya. sekarang nih Pak, sebenarnya ada hubungan nggak sih Pak antara kita feeling happy dengan produktivitas kita Pak? Oh iya, maksudnya Mbak Eka gini, apakah hubungan antara happiness dengan productivity, kira-kira begitu ya? Betul, Ya. betul. Banyak penelitian yang telah merekomendasikan bahwa yang namanya happiness adalah sebuah faktor yang sangat penting di dalam kita bekerja, khususnya meningkatkan produktivitas. Kalau tidak salah, tahun 2015, kalau tidak salah, di Warwick, itu University di UK, meneliti bahwa ada satu korelasi yang positif, yang signifikan bahkan, ketika Anda happy, produktivitas Anda bisa meningkat 2 kali. Bahkan dia katakan gini dalam penelitiannya,
happiness atau saya sebut aja happiness at work, bekerja ya, secara happy, lebih meningkatkan produktivitas daripada insentif by tahu ya insentif ya, by remunerasi, maksudnya dari uang. Dua Dari kali cara lipat mereka katanya. Warwick Oke, itu bilang, University Warwick penelitiannya. itu ada penelitiannya ya Pak ya? Ada penelitiannya, nanti aja lihat di UK di Warwick dikatakan. Oke. Jadi kalau Mbak Eka happy, misalnya contoh Mbak Eka happy itu 2 kali lebih lipat daripada saya naikin gaji ke produktivitasnya. Makanya gini, saya akan kasih jelaskan. Perusahaan yang namanya Google, Google yang sangat terkenal, ada suatu program. Jadi Mbak Eka boleh teman-teman lihat nanti di Google. Nama programnya kalau tidak salah namanya SIY. Search Inside Yourself. Itu mentornya atau coachnya adalah yang terkenal namanya Chet Meng Tan. Chet Meng Tan adalah seorang kepala di laboratorium di Google. Dia bikin project ini. Project ini adalah sebuah leadership program ke leadership pemimpinan yang meningkatkan supaya orang bisa mindfulness gitu loh sama happiness. Dan ini adalah program utama dari Google. Maka Google kalau Mbak Eka lihat desain kantornya itu menciptakan happy semua loh. Nggak seperti benar. kantor kita yang sekarang loh, Benar, yang hari-hari ini kan mencekam gitu ya, suruh gitu ya. Dan Makanya banyak yang stres kalau hari Senin kayak gini. betul Pak. Makanya Google itu kan yang pertama kali membolehkan para karyawannya tuh casual ya Pak ya, bajunya casual That's right. gitu ya. Ya, betul. Mungkin salah satunya untuk menciptakan psikologi lebih happy di ke kantor segala macam gitu ya Pak ya. Setuju, benar. Makanya kantor, suasana, apa yang kita pikirkan di pagi hari, khususnya nanti kalau udah kembali ke work on office ya. Senin ini kan kadang-kadang hari yang paling orang bilang I don't like Monday gitu kan ya. Ada atmosfernya, nggak terlihat sih, tapi kita rasakan. Oke. Jadi dimulai dari Minggu sore sebenarnya. Dari Minggu sore itu mulai mencekam. Kemudian puncaknya di Senin. Senin Ya, pagi. itu meetingnya menjadi meeting yang paling menyakitkan itu kayaknya. Kalau kita lihat dari psikologi, kira-kira begitu. Ya, next. Oke. Oh berarti saya tertarik nih Pak. Berarti memang secara ada penelitiannya juga bahwa memang kalau kita dalam suasana happy itu kita lebih akan lebih enjoy, mungkin begitu. Lalu kita akan lebih secara otomatis kalau kita enjoy mengerjakan satu hal itu kan lebih maksimal hasilnya. Mungkin begitu Pak. Setuju. Jadi hari ini kenapa orang harinya banyak keluar dari pekerjaannya dan kemudian mereka mengejar mimpi mereka? Karena enjoy. Oke. Kenapa sekarang ada gerakan namanya work from home? Sebenarnya work from home ini kita tuh dipaksa oleh si corona. Jadi thank you sama corona. Karena apa? Sebenarnya kalau penelitian thank you sama corona dalam situasi kayak gini ya. Iya, Pak. Artinya gini Mbak Eka, artinya kerja di rumah ya tentunya yang paling sulit di orang Indonesia kan kedisiplinannya. Kita keluarkan kata disiplin, produktivitasnya akan sangat meningkat. Karena bekerja di dalam rumah itu bekerja jauh lebih tidak pressure, ditekan, ya. Kita jauh lebih santai, kita bisa lebih rileks, dan aktivitas kita jauh, maksud saya produktivitas kita loh jauh lebih meningkat. Jadi setelah saya kerja di rumah sejak 2016, saya rasa saya lebih produktivitas, saya lebih banyak baca buku, saya lebih banyak baca nonton yang lebih baik. Dulu kalau di rumah kalau di kantor banyak pencitraan. Kelihatan di belakang laptop, tapi sebenarnya nggak kerja, ya itu tertekan itu mikir ya. Karena suara bosnya terdengar dari seberang. Oh, gitu. Dan menciptakan suatu ini sendiri ya Pak, suara bos dari seberang itu ya Pak ya? Iya, suara seberang itu kadang-kadang di seberang pikiran kita itu sebenarnya. Jauh jaraknya, tapi terngiang-ngiangnya di sini gitu. Itu menciptakan tidak happy. Iya. Terutama orang sales lah ya. Nah Pak, kalau sekarang misalnya tadi kan Bapak bahas dari sisi orang yang bekerja kemudian mengerjakan pekerjaannya dari rumah atau work from home gitu ya Pak ya. Tapi kalau seorang pebisnis nih Pak, pebisnis itu kan ada juga yang saat ini terkena imbas akhirnya omset menurun segala macam. Itu bagaimana tuh Pak? Maksud saya
untuk meningkatkan produktivitas mereka atau apapun yang berhubungan dengan bisnis mereka itu Pak, seperti apa? Oke, nggak usah jauh-jauh, saya aja kena kena imbas, ya kan? Harusnya bulan Maret saya harus ada 7 event yang harus saya Oke, kerjakan. oke. Tapi kemudian kan reschedule semua, postpone Oke. istilahnya, postpone Iya, dalam iya, waktu iya. tak jelas, ya. Training yang saya harus kerjakan, ya. Kalau saya mikirin itu, saya stres. Karena itu karena gini, kenapa kita stres? Karena apa yang belum terlihat seringkali seakan-akan menjadi milik kita. Sesuatu yang belum terjadi seakan-akan milik kita. Sesuatu di dunia ini semua bukan milik kita. Kenapa kita stres? Karena seakan-akan itu jadi rezeki saya. Padahal belum terjadi kan? Baru kontrak kan? Macam-macam bisa terjadi. Sesuatu yang luar kontrol. Saya stres mikirinnya. 7, apalagi saya mulai kalkulasi, saya konversi dengan duit. Akhirnya tambah stres. Ya. Saya mikir begini. Akhirnya saya kembali lagi dengan konsep saya. Saya kehilangan 7 pekerjaan. Ya, yang pertama yang saya harus lakukan adalah jangan baper. Jangan bawa perasaan. Sulit sih, baper itu kan dari pikiran. Nah, saya change pikiran saya. Oh, mungkin situasinya corona untuk ngajarin saya untuk kembali banyak baca buku. Untuk menemukan cara baru. Kemudian di tengah corona ini kan saya punya banyak waktu berpanas diri, duduk-duduk santai di bawah pohon di depan rumah saya, di bawah sinar matahari yang belum pernah saya lakukan selama mungkin 20 tahun, Mbak Eka. Saya duduk-duduk santai di situ. Iya kan nggak pernah dulu kerja. Ini harus thanks sama corona nih Pak. Jadi Bapak jadi saya rada thank you ke corona. Mungkin pernyataan saya kontroversi. Tapi dulu saya kerja, saya nggak pernah duduk-duduk di teras saya. Duduk ini saya contoh saja, sebagai seorang bisnismen, saya duduk-duduk santai, saya lihat si tukang sayur di depan rumah saya lewat. Dia nggak takut dengan corona. Dia lebih takut dia kan sebagai seorang bisnismen, walaupun mikro. Dia nggak takut dengan corona, tetapi dia lebih takut kalau anak istrinya tidak makan. Kan kira-kira begitu. Tetapi dia juga cerdas menurut saya. Why? Kenapa dia cerdas? Dia merubah mindset sebagai seorang penjual keliling, penjual sayur keliling. Dia rubah caranya. Dulu dia tidak pernah pakai masker. Tapi dia gunakan masker. Dulu dia tidak menggunakan sarung tangan, tapi si tukang sayur saya sebut saja Mang Oleh, gunakan sarung tangan. Yang ketiga adalah dia dulu tidak pernah jual sanitizer. Karena dia tukang pedagang sayur. Dulu dia tidak pernah jual masker, tapi dia jual masker. Dulu dia tidak pernah jual hal-hal yang diperlukan hari ini. Tapi dia change cara berpikirnya. Ini yang saya sebut dengan si Mang Oleh saya mengalami growth mindset. Mindset yang bertumbuh. Jadi, situasi berubah, dia tidak baper, dia tidak salahkan situasi, dia dorong gerobaknya, tetapi yang dia rubah adalah cara marketingnya. Produknya dia sedikit switch, disesuaikan situasi. Jadi kira-kira begitu. Dia bisnismen, bisnisnya terganggu. Yes, pasti terganggu. Karena banyak kompleks sekarang sudah tutup. Tetapi dengan cara dia menggunakan masker, kemudian dia berpanas-panaskan diri, gunakan jas, istilahnya jas hujan itu, yang berpanas diri itu, yang dari plastik. Orang merasa secure beli sama dia. Dia berbeda sama penjual yang lain. Nah, bisnismen, ini salah satu caranya. Gitu. Yang kedua, terakhir. Saya cukuran rambut nih kemarin. Saya nggak cukuran rambut di salon. Nah, ya, kalau jelek dikit nggak. Saya cukuran rambut di DPR, di bawah pohon rindang. Kenapa Pak? Pertanyaannya kenapa saya tidak jual di salon? Karena salon saya takutnya virus coronanya ada di AC. Nah, tukang cukur DPR menangkap peluangnya. Dia cukur rambut di angin cepoi-cepoi, dia gunakan jas yang pakai plastik supaya aman, dia gunakan masker plus kacamatanya, sehingga membuat saya secure, karena rambut saya kan nggak bisa dibendung untuk panjang. Walaupun ya hasilnya kayak gini, agak kurang-kurang dikit dengan salon, it's okay, daripada saya gondrong. Tapi saya menangkap mindset si tukang cukur. Si tukang cukur menangkap peluang. Berapa banyak bapak-bapak takut hari ini salon? Morudi salon, Langitan salon, Eka salon, takut kan? Tapi tukang DPR menangkap peluangnya. Sorry. Ya, menangkap peluangnya. Peluangnya. Gitu kira-kira. Oke, jadi kalau sebenarnya dalam kondisi saat
seperti ini, bukan berarti itu kita harus apa ya Pak istilahnya, menyalahkan Give up ya, keadaan give up ya. yang Yes, pesimis, betul sekali, betul sekali. sangat tidak Betul, betul. ya Pak, bukan apa istilahnya lah ya, sangat tidak wise lah ya, karena memang semua orang mengalami Ya, ini. Mungkin gitu ya Pak. Ya, setuju. Jadi jangan baper. Move on, move on, move on. Jangan baper. betul. Masa kita kalah sama Move Mang on, Eros? jangan baper. Masa Iya, betul, Mang Ole. kan Iya, Mang Pak? Ole. Tolong titip salam Iya, ya Pak, saya ke Mang Ole ya Pak ya, luar biasa iya. Pak. Ya. Kan inspirasinya saya dapat. Wah, nanti ada bahan training berikutnya. Walaupun saya Betul, kehilangan tadi 7 training. betul. Pak, Kira-kira ini begitulah. ada Ya, pertanyaan saya nggak boleh? tahu. Ada pertanyaan nih Pak, boleh kita jawab dulu ya Oke. Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Dari Ibu Franti, Pak awalnya canggung untuk kerja di rumah, terutama untuk koordinasi dengan unit lain, karena biasanya langsung tatap muka supaya message-nya tersampaikan. Untuk merubah mindset agar tetap positif, kira-kira gimana ya Pak ya? Maksudnya positif, Memang gini, ya ya, gini, kerja di rumah tuh tantangannya banyak. Karena gangguannya banyak. oke, Pertama gangguan anak, gangguan betul. suami atau gangguan pasangan lah ya. Kemudian gangguan tukang sayur yang lewat, sayur macam-macam. Ya, gini, saya tahu yang paling penting adalah teman-teman kan punya media untuk video call, untuk koordinasi, salah satu dengan Zoom, walaupun banyak orang mengatakan Zoom itu tidak ini. Ya, saya biasanya gunakan Zoom, tapi bisa, sorry, saya gunakan merek ya, sebut merek nggak boleh. Nggak endorse mereka sih, kalau endorse mereka saya sebut. Apa saja alatnya, kita di jam tertentu. Saya juga berkoordinasi, training dengan beberapa teman di jam tertentu. Misalnya dengan Mbak Eka, jam 1, ayo jam 1, nanti ke jam 8. Ya, selebih dari jam itu ya nggak usah pencitraan lah, pura-pura kerja, ya tetap lakukan banyak aktivitas yang lain, baca buku, nonton streaming film yang bagus, yang menjadi positif, yang membuat Anda bahagia. Jangan justru nonton film, misalnya film yang membuat mencekam. Ya nanti otaknya tambah mencekam. Putar berita yang TV-nya ceritanya itu melulu, yang kisahnya nggak jauh dari COVID and COVID. Ya kita udah tahu COVID, stop lah. Ya kita udah tahu, ya cari sesuatu yang berita yang lebih baik. Saya tahu kan tidak efektif. Toh bekerja di kantor juga efektifnya cuma 2 jam kok. Selebihnya kan ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, ngobrol sana-sini. Ya kan, apalagi yang kerjanya di manajerial ke atas, nyaris efektifnya antara 2 sampai 3 jam. Itu si penelitian sudah mengatakan ya bahwa orang efektif bekerja sehari itu cuma 2 sampai 3 jam dari 8 jam bekerja. Itu aja penelitiannya. Jadi Mbak, gini aja, kesimpulannya pilih satu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sesuatu yang membuat bikin Anda bahagia. Dengan Anda bahagia, menstimulus yang namanya hormon bahagia, Mbak Eka. Jadi Mbak Eka tuh punya hormon bahagia loh di otaknya. Distimulus oleh apa yang Mbak Eka lihat, apa yang Mbak Eka dengar. Gitu. Namanya hormon DEOS. Dopamin, endorfin, oksitosin, sama serotonin. Ditingkatkan. Produktivitas meningkat. Pasti produktivitas meningkat ya. Pak, pasti. Pak, mungkin tadi pertanyaan dari Ibu Franti lebih ke bagaimana tetap positif untuk ini loh Pak, menyampaikan hal-hal ke departemen lain tapi hanya via video call gitu Pak, maksudnya beliau Pak. Gini, ada metode yang paling sangat baik untuk menyampaikan gini. Paling sulit itu kalau menyampaikan kabar baik kan gampang ya Mbak Eka ya, betul ya? Saya menyampaikan kabar baik ke Mbak Eka itu mudah bagi saya. Yang sulit adalah kalau saya menyampaikan kabar buruk toh. Betul Pak, betul. Kabar yang ya, ada metodenya, metode SAI. SAI itu kayak gini. S-A-Y. SAI gitu ya manggilnya. SAI ini adalah metode yang saya pakai. Sebenarnya metode ini bukan karangan saya cuma ya biasa, orang trainer tuh selalu membuat sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ini metode sandwich namanya, sandwich metode atau metode pendekatan sandwich, yaitu roti, daging dan roti. Jadi contohnya SAY. S pertama itu saya, misal contoh, saya itu kagum dengan kamu. Misalnya katakanlah itu unit kerja yang lain. Saya kagum dengan pencapaian tim Anda. Saya kagum dengan produktivitas Anda. Semua hal yang positif yang kita sebutkan.
Oke, Oke. yang tentunya bukanlah sesuatu yang bohong, sesuatu yang real, memang pencapaian. Tetapi adapun, ya, Hmm. ya, adapun, tolong ya, daerah area koreksi. Tadi yang kita mau sampaikan berita buruknya. Tolong Hmm. misalnya teman-teman di tim tetap maksudnya disiplin ya bekerjanya. Contoh Anda supervisor, Anda Hmm. mensupervisi beberapa tim. Tolong ya, tolong sampaikan di mana Anda berada misalnya untuk share location-nya di mana dengan disiplin segala macam. Semua hal yang kita mau koreksi. Oke. Tetapi metode ini harus ditutup dengan Y. Y itu yakinlah bahwa mungkin harus spiritual karena happiness harus spiritual. Yakinlah Allah atau Tuhan itu akan mengubah hidupmu. Kira-kira begitu. Jadi Hmm. metodenya sandwich. Jadi sesuatu yang pertama introduction awalnya memuji, tapi jangan lebay. Memuji apa adanya, pencapaian dia, hal-hal yang positif, strength point dari apa yang kita sampaikan di departemen atau orang, tetapi kemudian yang ke tengah adalah isi yang kita mau koreksi Sampaikan. apa, ya. Tetapi ingat, dalam ilmu happiness harus ditutup dengan Y. Oke. Yakinlah, bilang gitu. Pasti kamu bisa. Itu kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang positif. Nah, itu Oke. menolong Oke. banget. Ya Hmm. gitu. Jadi Jadi, saya juga ngelakukan begitu ke tim saya biasanya dengan SAY. oke. Itu kalau dalam Say. kalau dalam ilmu kita makan tuh Pak, harus ada appetizer gitu ya Pak ya, lalu main course, Yes. lalu dessert gitu ya Pak. Yes, betul sekali. Itu yang wow. Kan saya gara-gara online ini kan jadi dapat sesuatu yang baru. Betul, betul, Oke, betul, betul. Betul oke, itu. Betul, oke. setuju saya. Saya setuju sih Pak, saya setuju prinsipnya karena kalau sebagai leader itu kan sometimes diuji pada saat kita menyampaikan sesuatu yang tidak populer ya Pak ya. Nah, Betul, betul sekali. kalau populer mah kan gampang, semua orang happy, semua orang suka. Tapi kalau yang nggak populer ini dia berani atau tidak untuk menyampaikan itu. Nah, mungkin salah satu tipsnya kan tadi dari Bapak ya, harus ada Hmm. apa namanya pembuka dulu, yaitu pujian yang tulus. Kemudian baru Pujian yang tulus, betul. kita sampaikan berita apa sebenarnya, dan harus ditutup dengan keyakinan bahwa kita semua mungkin bisa, gitu ya Pak ya. Oke, mantap. Yes. Nah, Ilmu SAY. SAY betul. Pak, tadi kan disebutkan bahwa dalam tubuh manusia itu kan kita punya hormon happy, hormon kebahagiaan tadi yang apa dopamin, apa Pak tadi singkatannya? Deos. Deos, Dalam tubuh manusia, dia Deos. dopamin, Dopamin, endorfin, oksitosin, oksitosin, sama serotonin. serotonin. Nah, Ya. itu bisa distimulus dengan cara tadi ya Pak, kita memfilter apa yang masuk dari mata, dari telinga itu Pak, atau bagaimana Pak? Betul. Jadi gini, cara menstimulus Deos adalah dari sistem input manusia. Sistem input manusia itu ada 5 yang kita sebut dengan panca indera. Dari apa yang Anda lihat yang saya sebut dengan visual, apa yang Anda dengar disebut dengan auditori, apa yang Anda sentuh saya sebut dengan kinestetik, apa yang Anda rasa maksudnya taste itu saya sebut dengan gustatori, atau apa yang Anda cium yang disebut dengan olfaktori saya singkat dengan vekok. Nah, semua dari 5 ini menciptakan, menstimulus. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang positif, yang bahagia, yang baik, yang manis, yang cantik, yang indah, maka masuk ke dalam mata kita, atau 5 sense tadi, 5 panca indera tadi, kemudian masuk ke saluran di dalam otak namanya hipotalamus. Hipotalamus ini kemudian ditampung di dalam yang namanya hipokampus. Hipokampus itu seluruh rekaman-rekaman dari seluruh yang Anda lihat di dalam otak Anda, namanya hipokampus. Jadi kalau tadi Mbak Eka filternya positif, dia menstimulus hormon yang tadi disebut dengan Deos, itu ada di situ, di hipokampus itu. Atau dikenal orang disebut amigdala di tempat yang lain, walaupun tidak mirip tapi rada-rada dekat amigdala. Tetapi
Bisa dua kan apa yang Mbak Eka lihat. Pertama bahagia, bisa juga yang nggak bahagia, bisa sedih, bisa malapetaka, bahaya, dangers, ketakutan, kekhawatiran atau anxiety itu loh, kecemasan. Itu juga menstimulus juga. Tapi yang distimulus hormon yang berbeda, namanya kortisol. Oke. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan, bisa dua. Kalau dia positif, dia menstimulus deos. Kalau dia negatif, menstimulus kortisol. Kortisol itu akan meremukkan tulang belakangnya Mbak Eka jadi tua sebelum waktunya, getting old. Kemudian jadi mengkerut mukanya, kurang ceria. Kayak pepaya tapi busuk gitu kira-kira. Oh, jadi Pak, hormon-hormon itu mempengaruhi ke ini kita ya Pak, kesehatan kita juga ya Pak ya? Iya, bahkan mempengaruhi cepat atau enggak aging ya Mbak. Gitu Pak? Gitu. Jadi Mbak pengen awet muda, Mbak Eka pengen awet muda, pengen kan cewek ya, paling suka kalau disebut, mirip dengan anaknya gitu kan, suka banget Anda sudah. Nah, itu karena tadi deos naik. Mujinya sama atau enggak itu Pak kira-kira Pak? Sorry, diulangi lagi. Tapi mujinya itu ulang. mujinya sama kayak anaknya tuh kira-kira tulus atau enggak itu Pak? Oh ya, itu salah satu menciptakan happy. Kalau sekarang ya enggak, karena mereka anaknya masih kecil, tapi nanti kalau 20 tahun lagi kalau dibilang, mirip anaknya, bangganya luar biasa. Serius. Itu menciptakan deos juga. Menciptakan deos itu. Jadi gini, pada prinsipnya, sebelum Mbak Eka bilang, pada prinsip gini, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, bisa menciptakan dua hal. Kalau kita dengar negatif, menciptakan negatif. Kalau kita dengar positif, yang menciptakan positif. Yang positif disebut dengan deos, kalau yang negatif disebut kortisol. Oke. Paham, Pak. Hubungannya gini, hubungannya kalau kita happy, kita senang, itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Apakah benar itu, Pak? Wow, ini pertanyaan yang baik. Ada kata bijak katakan gini, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah meremukkan tulang. Dalam bahasa psikologinya dikatakan ini, orang yang deosnya meningkat akan menciptakan imunitas. Orang yang kortisolnya meningkat, sumsum tulang belakangnya kropos. Kira-kira begitu. Oke, tapi artinya kalau deos naik itu betul naikin imun kita, Pak? Imun kita jauh lebih happy. Yang kedua, naikin imun, kemudian mencegah terjadi psikosomatis. Mbak Eka pernah dengar cerita istilah dari psikosomatis? Apa itu Pak? Saya baru mau nanya nih, psikosomatis saya baca di itunya Bapak, apa tuh Pak? Penyakit apa tuh Pak? Psikosomatis, psiko itu artinya jiwa, dari psike, psycho itu jiwa. Nah, kemudian psycho itu jiwa, bukan psycho itu kemudian orang yang serem itu loh, ya bukan ya. Oh, psycho itu orangnya, bukan. Psycho itu jiwa. Soma itu tubuh, itu bahasa Yunani. Jadi gini, sesuatu yang berasal dari jiwa, yang menstimulus dari jiwa, yang berdampak kepada tubuh atau soma. Contoh, kalau Mbak Eka stres, deadline pekerjaan tidak tercapai, belum membayangkan wajah bosnya, hari Minggu sore pula, besok harus presentasi, gitu kan kira-kira gitu ya. Maka Mbak Eka akan garuk-garuk kepala, berkeringat besok paginya, kemudian tiba-tiba mules sorenya atau subuhnya, itu sudah mulai gejala, namanya psikosomatis. Dalam jangka yang panjang berbahaya. Oh, seberapa bahaya tuh, Pak? Ya, berbahaya karena itu akan menstimulus jadi menstimulus juga menjadi penyakit yang kanker hati. Kemudian menstimulus juga ke organ penting yang lain, misalnya ke sumsum tulang belakang. Jadi sklerosis, jadi bengkok, bungkuk, atau apa namanya, itu biasanya tertekan biasanya. Nggak rilis. Oke. Oh, bisa sampai ke situ. Jadi mereka harus rilis setiap harinya.
Nah, oke Pak. gitu. Sekarang Bapak kan sebagai certified behavior consultant nih Pak. Nah, Yes. menurut Pak Rudi, behavior apa sih yang berubah Pak saat kondisi seperti pandemi sekarang ini Pak? Behavior apa aja sih Pak yang berubah? Yang pertama, semuanya kalau behavior kami selalu mendasari dari otak. Yang Oke. pertama terjadi respon kita yang negatif. Respon itu adalah dari otak kita. Melihat situasi hari ini kita menjadi negatif. Respon itu sifatnya di dalam. Keluarnya behaviornya dalam bentuk kecemasan. Dalam bentuk kekhawatiran. Tapi Oke. respon negatif di dalamnya. Atau namanya dalam istilah kita agak sedikit, ini namanya state, perasaan yang negatif, ya, state yang negatif menciptakan behavior. Nah, jadi lebih marah-marah itu behaviornya. Jadi emosional, jadi gampang baper, gampang tersinggung. Nah, suami-suami dan istri yang terlalu banyak di rumah tertekan begini biasanya tingkat intensitasnya menjadi lebih gampang emosi, gampang tersinggung. Nah, itu salah satu behavior. Jadi kami pelajarin, ingat, jangan pernah merespon di bawah 6 detik. Karena respon di bawah 6 detik itu seringkali distimulus oleh perasaan emosi yang negatif. Misal contoh anak saya minta uang, kita nggak punya uang dalam kondisi begini kan, biasanya begitu. Nah, kita langsung bawanya marah, baper, bawa perasaan itu 6 detik. Jadi sebelum marah, tahan 6 detik. 6 second namanya, cari di Google tentang 6 second. Maka Anda jauh lebih, respon Anda menjadi positif. Jadi pas mau marah, jangan marah dulu. Calm down, tenang, tunggu lewat dari 6 detik, baru respon. Begitu juga dengan istri yang minta jajan, minta uang belanja terus, suami-suami stres, kerja lagi stres begini, nggak jelas masa depan, responding terlalu cepat, itu justru akan membuat bad hasilnya, buruk. Buruk terhadap kita, buruk terhadap orang lain. Sebenarnya dalam ilmu behavior lebih seru nanti, lebih dalam, karena saya akan baca tipe orang tertentu yang respondingnya cepat, ada tipe responding yang lambat, ada tipe yang gini, macam-macam, seru lah. Nggak bisa detail hari ini, mungkin the next bisa kita ketemu. Saya bisa undang Bapak lagi ya, khusus untuk membahas Oh iya, welcome. Oke, iya. Oke. Iya. Selama orang seneng. Seneng Pak, tuh banyak tuh yang seneng, nanya. Ya, okay. Nah Pak, berarti mungkin tadi yang Bapak bilang, untuk bereaksi itu kita harus tunggu selama 6 detik dulu ya, karena kan kondisinya mungkin 6 detik, ya. Lagi pressure-nya banyak dalam kondisi seperti sekarang. Jadi untuk menghindari emotional reaction gitu kali ya Pak ya. Jadi kita tunggu 6 detik. Ya, namanya negative emotion, betul. Oke, nah itu mungkin bisa kita tarik nafas, itu membantu nggak Pak? Kita tarik nafas sangat membantu dulu. Menarik nafas atau minum air putih zaman orang dulu itu menolong. Atau yang ketiga, pertama tarik nafas, minum air putih, kedua gini, pandang yang lain, sesuatu yang misal saya sedang fokus, saya sedang marah sama Mbak Eka berhadapan gini, atau dengan anak saya, atau dengan Mbak Eka lah hari ini. Saya harus lakukan gini, di dalam detik saya harus alihkan, saya shifting pandangan saya kepada sesuatu yang lain. Nah, baru saya boleh merespon. Itu salah satu. Kalau saya pandang terus wajahnya Mbak Eka, saya emosi negatif saya akan terjadi akumulasi. Langsung ditonjok nih. Karena stimulusnya dari Mbak Eka, wajah Mbak Eka menstimulus pandangan saya, misalnya contoh. Paham. Itu namanya istilahnya breaking, di breaking gitu ya, breaking. Jadi kayak iklan. Oke. Kan kalau lagi nonton film, lagi seru-serunya, terus iklan kan sebel kan? Kayak gitu. Betul. Iya, sama. Kalau marah-marah tuh diiklanin gitu. Jadi di distract otak kita, itu salah satu cara. Oke. Atau Anda ada cara yang agak keempat yang memang rilis yang baik tapi negatif, yaitu dengan cara mungkin ada orang memukul atau membentak, udah tuh calm down. Ada juga, tapi ini agak negatif karena menstimulus ada yang lain, respon yang lain. Oke, jadi lebih baik. Tapi kalau Anda sendiri boleh teriak gitu, keluar dari rumah teriak gitu juga boleh, itu rilis. Oke, tapi mungkin harus sendiri ya Pak, jangan di depan yang... kalau itu lagi kalut sendiri, Mbak Eka lagi kalut sendiri, lagi kejar deadline tuh di kamar, kemudian gitu, boleh, itu dianjurkan. Tapi sendiri,
Karena kalau berdua nanti memancing yang lain, ih ngapain nih orang gitu. Atau malah ditonjok Kalau Pak yang sendiri, lain ya? oh malah berisik lu katanya gitu kan kira-kira gitu ya. Iya. Ya bisa begitu, bisa begitu. Oke. Tapi kalau lagi sendiri Nah, boleh. nah Pak, apakah behavior orang itu bisa menentukan kesuksesannya Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Eh, saya gini, saya ingat kata-kata Gandhi. Ya, Gandhi itu bilang begini, saya coba lihat ya, di sini saya tadi lagi baca Gandhi. Mahatma Gandhi bilang gini, your belief become your thought. Kepercayaanmu akan menjadi pikiranmu. Your thought, pikiranmu akan menjadi apa yang kau katakan. Your word, your thought become your word. Your words become your action. Apa yang engkau katakan akan menjadi aksimu. Your action become your habit, katanya. Menjadi kebiasaanmu. Your habit become your values. Kebiasaan-kebiasaanmu akan menjadi values, nilai-nilaimu. Your values akan your destiny. Jadi gini, habit bukan saja menciptakan bukan menciptakan apa? Maksud tadi, sorry, habit bukan saja menciptakan kesuksesan. Habit menciptakan takdir. Oh, malah lebih dalam lagi ya Pak ya? Lebih dalam. Jadi takdir Mbak Eka, saya akan meramal. Mbak Eka akan jadi apa? Kalau saya jadi peramal, ya magician gitu, saya akan lihat, Mbak Eka, saya akan ramal 20 tahun lagi akan jadi apa? Dari habit Mbak Eka. Kalau Mbak Eka bergaul dengan pencemooh, tukang gosip, saya akan yakin 20 tahun lagi Anda adalah the greatest gossip. Kalau Anda seorang yang suka baca buku, bikin sesuatu yang positif hari ini, saya akan tebak 20 tahun lagi Anda jadi apa. Kalau Anda bergaul dengan seseorang negatif, saya akan tebak. Jadi gini, behavior kami pelajari, itu akan menciptakan kesuksesan. Kalau behaviornya positif, gitu. Kalau negatif langka. Jadi gini, alam ini sama seperti cermin. Kalau engkau cerminnya positif, apa yang engkau berikan, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Kira-kira begitu. Jadi kalau luar biasa Pak, menarik sekali nih Pak tentang behavior ini memang ya Pak. Iya, seru banget. Nanti mungkin lain waktu kita bisa bahas lagi ya Pak ya, spesifik untuk behavior. Welcome. Nah, sekarang Pak, kalau maksudnya life management dan self enhancement itu seperti apa sih Pak? Iya, saya life management adalah ilmu yang sangat baru. Saya menyebut istilah life management. Kenapa gini? Sebenarnya guidingnya adalah tentang life change, perubahan hidup. Jadi life management adalah sebuah ilmu atau sebuah bidang yang melakukan pendekatan untuk melihat perubahan hidup. Dari B to D, dari birth, lahir, sampai to death. Cara perubahan hidup inilah disebut dengan life management. Bagaimana? Lakukan dengan cara apa? Tadi dengan cara pengembangan diri atau self-enhancement, dengan self-development. Ya, saya gunakan life management karena sesuatu yang baru aja kita buat. Sebenarnya dasar ilmunya tetap behavior, dasar ilmunya tetap adalah psikologi. Kemudian di dalamnya nanti bagaimana cara kita hidupnya itu bermakna gitu, Mbak. Jadi ada tiga konsep, ada tiga pilarnya. Pertama, up. Yang kedua itu in, up. Kemudian in dan out. Up itu adalah life management akan mengubah Anda lebih bertakwa atau lebih percaya bahwa ada Allah, ada Tuhan. Apapun agamanya. Ya, membuat dia jauh lebih beriman. Itu tujuan pilar pertama dari life management. Yang kedua, in, mengalami kedalaman, menemukan siapa dirinya, menemukan kemana dia pergi, bagaimana dia mengisi hidupnya. Dan yang terakhir, out. Out itu bagaimana hidupnya bermakna bagi banyak orang. Dia bernilai bagi orang lain. Jadi sebenarnya ada tiga konsep pilarnya. Up, in, out. Up itu bicara dengan Tuhan, out itu bicara dengan diri sendiri, penemuan diri sendiri, dan on itu saya bermakna kepada Mbak Eka, kepada semua yang join di event kita sekali ini. Gitu kira-kira. Luar biasa banget ya Pak ya. Iya.
Nah, Pak, kan kalau saya lihat itu di program yang ada di Great People Academy itu salah satunya ada foto karakter tuh, Pak. Nah, itu maksudnya apa tuh, Pak, foto Nah, karakter? benar. Kalau kita bisa bahas foto karakter tuh gini, pada prinsipnya saya akan foto karakternya Mbak Eka. Mbak Eka ini Waduh. tipe apa? Dari karakternya, dari temperamennya, dan dari personalitinya. Ya, Oh, kalau saya lihat Mbak Eka ini personalitinya dari gayanya, dari cara bicara, maka tipenya adalah tipe kuning. Jadi tipe kuning itu kalau dalam DISC disebut dengan influence atau kita sebut influencer. dalam influence ya. Orang yang menginfluence ya. Tipe ini adalah tipe yang pandai bicara, punya karakter, orang yang cepat tapi ada titik kelemahannya, suka typo, lupaan, tetapi orang yang membangun hubungan. Jadi gini, pada prinsipnya kami akan membagi manusia dalam 4 tipe. Saya tidak bisa jelaskan secara detail hari ini. Tipenya itu tipe merah, kuning, hijau, dan ungu. Setiap orang ada di tipe-tipe itu. Setiap tipe ini punya daerah strength point dan daerah, saya tidak menyebut weakness, Yes. kami menyebutnya dengan titik kritis dalam hidupnya. Ya, Okay. tetapi dengan mengetahui titik kekuatan saya dan titik kritis saya bisa merespon dengan positif. Contoh, saya ini hebat dalam berkomunikasi, saya jago dalam hal menginfluence orang lain, tapi saya punya titik yang disebut dengan titik kritis. Saya agak dodol dalam admin. Respon saya gimana? Saya harus punya alat atau note buku yang mengingatkan saya kepada janji, kepada appointment saya dan segala macam. Itu salah satu respon. Jadi pendekatannya berdasarkan psikologi, berdasarkan ada dalam ilmu behavior ada 2 ilmunya. Gitu, Mbak. Jadi karakter. Okay. Jadi kalau pengen buka kelas, ya seru. Tapi kalau sudah coronanya berlalu, ya, nanti tuh buka kelas di sini, boleh ditanya-tanya, the next-nya boleh. Oke. Tapi harus ngisi dulu. Ada form questionnaire untuk mengisi. Anda ada di kuadran mana? Apakah kuadran merah, kuning, hijau, atau ungu? Oh, jadi D, itu I, S, atau C? konsepnya kayak kita ngisi itu ya kuesioner dulu, baru dari situ kita dibaca ya Pak. Kita termasuk masuk di kuadran yang mana gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Saya pikir Bapak dengan lihat foto Betul, saya betul. udah bisa tahu nih, kayak peramal gitu Pak. Yang kita bisa lihat dari tanda tangan, Mbak Eka. Oh, Dari tanda tangan bisa, dari foto nggak bisa. Kalau ngobrol-ngobrol gini dalam waktu setengah jam saya udah tahu. Tetapi bisa, kalau ya? dari foto yang tak bergerak, saya nggak bisa tahu. Tetapi kalau dari face to face seperti ini, tapi di atas setengah jam saya akan tahu karakter Mbak. Tapi validitasnya cuma 70%. Oke. Tapi dengan Mbak Eka mengisi formnya, nyaris 99% saya record. Oh, ini profilnya. Oke. Dan codingnya ada. Ada codingnya, nanti saya keluar codingnya. Saya pikir saya hijau. Saya mau cloning juga bisa. Saya pikir saya hijau karena Cloning juga bisa. saya pikir saya tipe hijau karena kalau lihat duit hijau Pak mata saya. Oh iya. Tipe itu. Kalau yang lihat tipe hijau itu ini serius ya. Jadi bercanda aja. Tipe hijau itu kalau dalam teori yang lain disebut si plekma, Mbak. Plekma. Iya. Pernah dengar plekmatik? Iya, pernah. Jadi yang lebih kayak comply gitu ya, Pak? Ya, enggak. Kalau comply itu dia melankolik. Jadi plekma itu orang yang peacemaker. Gak enakan sama orang. Mendahului orang lain dari dirinya. Rela berkorban. Teman yang baik. Curhat yang baik. Enak tuh sama orang hijau. Masuk surga duluan lah pokoknya. Masuk surga duluan. Iya, masuk surga duluan. Kalau tipe kuning kayak Mbak Eka nih ya agak belakangan masuk surganya. Waduh, gimana nih Pak? Tapi masuk surga kok, enggak, itu bercanda aja. Ya, jadi setiap tipe nanti kita pelajari, ada tipe-tipe nanti kita pelajari. Itu namanya. Dilihat dari karakter, dilihat dari temperamen, dilihat dari personality. PST. Menarik ya Pak ya? Menarik. Ini menarik buat next-nya. Boleh saya ngajarin lagi. Next. Boleh. Nah, Pak Rudi, Bapak kan juga ada pengalaman di sales strategi nih, Pak.
Ya, Nah, kalau ya. dalam kondisi sekarang nih, mungkin teman-teman yang masih ada di sini ada yang profesinya sebagai sales nih Pak. Nah, kira-kira strategi Mm-mm. strategi sales seperti apa yang cocok diterapkan saat kondisi seperti sekarang nih Pak? Ya, kemarin ada seorang teman dari mantan anak buah saya bertanya, Pak Rudi gimana nih? Saya sebagai financial service consultant, penjual asuransi. Bank tutup, saya gimana cara saya bekerja? Ya, saya bilang begini, memang cara-cara yang konvensional dengan bertemu muka dan muka face to face adalah sulit hari Hmm, ini. Tetapi kita bisa jual konsep. Anda itu bukan sales. Sini, saya selalu bilang gini. Contoh dia sebagai sales asuransi, saya ajak mereka berpikir untuk mereka bukan hanya sales. Mereka adalah seorang konsultan, financial consultant. Financial consultant harus jual ide. Lewat apa? Salah satu yang dibuat Mbak Eka hari ini, itu jual ide. Jadi berhentilah untuk mengeluh, karena memang kita mengeluh atau tidak mengeluh, toh banknya masih tutup. Toh nasabahnya nggak mau datang, betul kan? Jadi betul. nggak usah mengeluh, bikin chat seperti ini live, bikin live seperti ini, cerita tentang apa yang konsep Anda. Tetapi pendekatannya jangan jual produk dulu, karena kalau jual produk orang ada rejectionnya. Pedagang asuransi, contoh, dia akan ada rejection. Jangan. Bicaranya tentang life management. Di dalam life management ada yang namanya hidup. Bagaimana cara mengelola yang baik, mengelola keuangan yang baik, cara mengelola mimpi. Ujung-ujungnya pakai duit, perencanaan duit. Konsepnya dibuat. Jadi memang hari ini adalah waktu untuk kita duduk, jangan baper, move on, untuk berpikir sesuatu, baca buku seperti buku-buku di belakang, lari lagi dibolak-balik, temukan ide baru. Contoh lain banyak. Saya kasih contoh menarik. Saya ketemu dengan manajer hotel, Mbak Eka. Mengeluh manajer hotelnya karena tingkat okupansi mereka kan turun sampai hanya sekitar 5%. Saya Betul. bilang, inilah waktunya. Dia manajer di salah satu, saya nggak sebut mereknya. Ya, call saya, Pak Rudi, gimana, ada ide enggak? Saya bilang, untuk Anda bisnis hotel, saat ini hari ini, hotel Anda kan penuh. Sementara orang hari ini mau karantina mandiri. Contohnya adalah Anda harus bikin share ekonomi. Share ekonomi itu seperti joint partner gitu. Dengan rumah sakit, contoh, membuat karantina mandiri di hotel Anda. Banyak orang hari ini pengen karantina. Kalau masuk hotel Anda, ada penanganan kesehatannya, ada edukasinya, Anda bisa mandiri di situ. Hotel Anda akan penuh. Lengkapi seluruh karyawan hotel Anda dengan pakaian APD. Tentunya APD nggak selengkap di rumah sakit, tetapi penanganan yang higienitas, segala macam. Dan ini membuat suatu peluang baru bagi hotel-hotel. Jadi jangan baper, hotelnya turun. Yuk, sharing ekonomi. Banyak hal yang lain lagi, sharing ekonomi. Ya, misalnya perusahaan bus, kerjasama untuk bagaimana membuat bus harga akan tarif, tapi aman. Orang kan sekarang butuh yang disebut dengan rasa aman. Aman, Itu betul, saya bilang, betul. oh iya. Ya, jadi dia bilang, oh iya, kerjasama dengan rumah sakit. Iya, kerjasama dengan misal contoh, dengan rumah sakit A, kerjasama. Ya, nanti pasiennya masukin ke hotel itu dengan higienitas. Toh sekarang orang kekurangan kamar, banyak Hmm, rumah sakit tolak pasien karena apa? Karena banyak sekali orang itu sebenarnya bukanlah dia adalah cuman sebagai pasien dalam pengawasan, oke, tapi sebenarnya bukan dia negatif, tapi dalam pengawasan aja karena pada persentuhan ya di karantina kerjasama dia oke. bayar duitnya tentu, dan ini menimbulkan suatu bisnis yang baru kok. Sama sama Mang Ole tadi, bisnis baru dia. Luar biasa nih Pak. Jadi jangan Bener. give up. Iya, Mm-mm. iya, iya, betul, betul, betul. Nah, Jangan give up lah. betul. Pak, karena kita terbatas waktu nih, sebenarnya saya masih exciting nih, tapi next kita 1 jam ya, 1 jam itu. ya, 1 jam nih Pak. Oke, oke. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita habis waktu, menurut Bapak definisi wealthy itu apa Pak Rudi? Balik tadi, 3, wealthy. Saya katakan saya hari ini kaya. Saya makmur. Saya sejahtera. Kalau saya memenuhi 3 pilar. Pertama, secara up, saya mengalami pertumbuhan